Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama Ibu Mia Nur Melati, masih di pembahasan tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat meskipun masih belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Di pertemuan sebelumnya ada tentang perkembangan konsep redoks. Ada 3 perkembangan konsep. Yang pertama, masih ingat apa? Pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, pelepasan dan pengikatan elektron. Dan yang ketiga, kenaikan dan penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Di konsep yang pertama dan kedua sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini yang akan dibahas yaitu konsep yang ketiga, yaitu tentang kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Redoks dari 2 kata, ada reduksi dan oksidasi. Suatu reaksi dikatakan reduksi apabila terjadi penurunan biloks, penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan suatu reaksi katakan oksidasi apabila mengalami kenaikan biloks, bilangan oksidasi. Biloks itu apa? Biloks itu dapat diartikan sebagai muatan yang dimiliki suatu atom dalam keadaan bebas atau dalam senyawa yang dibentuknya. Ya, jadi biloks itu adalah suatu muatan, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif, ya. Nah, untuk menentukan biloks ada 8 aturan yang harus kalian pahami. Yang pertama, biloks unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Unsur yang berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur yang lain. Contohnya apa? Banyak, ada Na, Fe, O2, H2, O3, Al, Ca, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada unsur-unsur ini, berarti nilai biloksnya itu adalah 0. Ya. Kemudian aturan yang kedua, biloks atom H itu sama dengan +1. Yang ketiga, biloks atom O sama dengan -2. Yang keempat, biloks unsur-unsur logam golongan utama. Golongan utama itu golongan mana aja? 1A, 2A, 3A. Itu sesuai dengan nomor golongannya. Ini bisa dicek di sistem periodik unsur kalau yang punya di rumah. Kalau yang tidak punya, di sini sudah Ibu tuliskan untuk golongan 1A unsurnya apa aja? Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, kalau ada biloks unsur ini dalam suatu senyawa itu punya nilai +1. Materi ini berkaitan dengan materi di semester 1 ya, tentang perbedaan ion unsur senyawa. Masih ingat kan ya? Kalau unsur apa, ion itu apa, senyawa itu apa. Nah, kalau unsur ini ada dalam suatu senyawa, biloksnya +1. Tapi kalau unsur-unsur ini ada dalam unsurnya saja berdiri sendiri, berarti kembali biloksnya adalah 0. Kemudian biloks golongan 3A, unsurnya apa aja? B, Al, Ga, In, itu biloksnya adalah +3. Ini untuk golongan utama. Aturan yang kelima, biloks ion tunggal sama dengan muatannya. Biloks ion tunggal. Ion itu apa? Yang ada muatan. Tunggal berarti dia bermuatan tapi sendiri unsurnya. Biloks ion tunggal sama dengan muatannya. Misal ada Na+, berarti biloksnya berapa? +1. Kemudian O2-, biloksnya berapa? -2. Fe3+, biloksnya berapa? +3. Nah, ini aturan yang kelima. Kemudian yang keenam, unsur non-logam umumnya mempunyai biloks bernilai negatif. Non-logam golongan apa aja? 6, 7 itu non-logam. Misal golongan 6A unsurnya apa aja? Ada O, S, Se, Te. Punya biloks bernilai negatif 2. Golongan 7A, F, Cl, Bri. Punya biloksnya negatif 1. Kemudian yang ketujuh, jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa netral sama dengan 0.
Kemudian yang ke-8, jumlah biloks unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Untuk nomor 7 dan 8 akan Ibu contohkan langsung. Nah, di sini ada tentukan biloks dari unsur yang diberi garis bawah. Yang garis bawah yang mana? Untuk yang nomor 1 yang diberi bawah adalah unsur S. Kemudian yang nomor 2 yang diberi garis bawah adalah unsur yang N. Contoh yang nomor 2, NH4+. Nah, tolong bedakan. Kembali ke aturan yang ke-7. Jumlah biloks unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Yang ke-8, jumlah biloks unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Dari kedua contoh ini, mana yang netral, mana yang bermuatan? Coba. Nah, contoh nomor 1 itu adalah contoh senyawa yang netral. Jadi, jumlah biloks unsur-unsurnya harus sama dengan 0. Tinggal dituliskan di sini, berarti harus sama dengan 0. Nah, yang kedua itu contoh senyawa yang bermuatan, aturan ke-8. Jumlah biloks unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Di sini muatannya berapa? Lihat di atas ada angka berapa? Plus. Kalau tidak ada angka berarti dia bernilai 1. Berarti ini jumlah keseluruhannya harus sama dengan plus 1. Nah, yang kita cari itu adalah biloks yang diberi garis bawah. Yang pertama S. Ya, kita mau nyari biloks S, gimana caranya? Berarti kita cari dulu biloks O. O di dalam aturan. Lihat aturan keberapa? Ada biloks O. Aturan yang ke-3. Nah, biloks atom O sama dengan min 2. Nah, berarti O itu min 2. Min 2 dikalikan 4 berapa? Min 8. Simpan di sini min 8. Sampai sini paham ya? Kemudian biloks H, kita cari biloks H. Biloks H di aturan keberapa? Di aturan nomor 2. Biloks atom H sama dengan positif 1. Di sini hanya ada 2, berarti plus 1 dikali 2, berarti positif 2. Nah, berapa biloks S supaya jumlah keseluruhannya itu adalah 0? Kalau tidak bisa dicari langsung, ini jumlahkan dulu aja. Ini harus jumlah. Karena tadi jumlah biloks unsur-unsur, jumlah biloks. Berarti ini dijumlahkan keseluruhannya harus 0. Nah, di sini plus 2. Plus 2 ditambah min 8. Punya hutang 8, baru dibayar 2. Berarti berapa hutangnya? Min 6. Min 6 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Punya hutang 6. Dibayar berapa supaya hutangnya lunas? Berarti dibayar 6. Nah, biloks S berarti positif 6. Selesai sampai sini. Ya. Kalau tidak percaya atau kalau kalian mau memastikan jawabannya betul atau tidak, tinggal dijumlahkan. Plus 2 tambah plus 6 berapa? 8. 8 dikurangi 8, 0. Jumlah keseluruhannya itu adalah 0. Itu untuk contoh yang pertama, contoh aturan yang ke-7. Nah, sekarang contoh aturan yang ke-8. Jumlah biloks unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Muatannya tadi plus 1, berarti harus sama dengan positif 1. Kita mau nyari biloks N. Biloks H di aturannya berapa? Lihat biloks H di aturan yang kedua. Biloks atom H sama dengan positif 1. Di sini hanya ada berapa? Ada 4. Plus 1 kali 4, berarti plus 4. Plus 4 ditambah berapa? Hasilnya plus 1. Coba. Plus 4 tambah berapa supaya hasilnya plus 1? Kalau bingung, pindah ruas aja. 4 di kiri positif, dipindahkan ke kanan jadi negatif 4. 1 dikurangi 4. Punya hutang 4, baru dibayar 1. Berarti hutangnya berapa lagi? 3. Nah, kalau hutang berarti berikan tanda negatif, min 3. Nah, jadi biloks N-nya itu adalah min 3. Untuk memastikan jawabannya betul atau tidak, min 3 ditambah 4 aja berapa? Punya hutang 3 dibayar 4, berarti kembali 1. Jadi jawabannya min 3. Sampai sini bisa dipahami ya untuk aturan 7 dan 8. Nah, sekarang contoh yang lain. Tentukan reaksi reduksi atau oksidasi dari persamaan reaksi berikut. Ada 3 contoh soal. Kalian tentukan itu termasuk reaksi reduksi atau oksidasi. Biloksnya itu naik atau turun. Berarti dicari dulu biloks masing-masingnya ya.
Nah, sekarang contoh yang pertama, MnO4- menjadi Mn2+. Untuk menentukan bilox ini, kalian harus memahami 8 aturan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, misal ini Mn2+, ini masuknya kemana? Ke ion tunggal, karena dia sendiri, bukan senyawa. Nah, aturan yang ion tunggal, coba nomor 5, bilox ion tunggal sama dengan muatannya. Biloxnya berapa ini? Ya lihat muatannya kan 2+, berarti Mn2+ ini mempunyai bilox positif 2. Gitu ya. Nah, sekarang MnO4-. Nah, sekarang ini MnO4-. Ini masuknya kemana? MnO4- berarti masuknya ke aturan 8. Jumlah bilox unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Nah, ini muatannya berapa? Lihat di atasnya ada angka berapa? Nggak ada angka, berarti bernilai -1. Berarti ini dijumlahkan harus sama dengan -1. Bilox O berapa di aturannya? Bilox O di aturannya adalah -2. -2 kali 4 berapa? -8. -8 ini -1. -8 ditambah berapa yang hasilnya -1? Daripada kalian nanti bingung, dipindah ruaskan aja. -8 pindah ruas ke kanan jadi positif 8. Punya hutang 1, dibayar 8. Kembalian atau masih hutang? Berarti kembaliannya adalah +7. +7 dikurangi 8 hasilnya adalah -1. Nah, bilox Mn-nya berarti +7. Bilox Mn +7, di kanan Mn-nya +2. 7 ke 2 naik atau turun? Berarti turun. Berarti kalau penurunan bilox, reaksi ini termasuk reaksi reduksi. Gitu ya. Nah, contoh soal yang kedua, SO32- menjadi SO42-. Berarti ini masuknya ke aturan yang terakhir, yaitu ke-8. Jumlah bilox unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Nah, ini muatannya di atas berapa? -2. Bilox O tadi -2 kali 4 -8. -8 tambah berapa hasilnya supaya jadi -2? Itu jawabannya +6. Kemudian yang sebelahnya sama dengan -2. Bilox O-nya juga -2, -2 kali 3 -6. -6 tambah berapa supaya hasilnya -2? +4. Bilox O-nya +4, +4 ke 6. Berarti naik atau turun? Naik. Kalau biloxnya naik berarti reaksinya oksidasi. Gitu ya. Kemudian nomor 3, kalau ini gampang ya. Aturan yang kelima, bilox ion tunggal sama dengan muatannya. Ini muatannya berapa? +3, yang kanan muatannya adalah +2. 3 ke 2, berarti turun biloxnya. Reaksinya adalah reduksi. Gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan nanti ya. Nah, ini ada tugas. Tugasnya bisa di screenshot dulu. Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalau masih tidak bisa juga, tanyakan ke temannya atau tanyakan ke Ibu langsung ya. Cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa di like videonya, subscribe channel YouTube-nya, dan boleh juga di-share ke teman-temannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.